muter-muter nggak bisa keluar kayak kan. Akhirnya katanya gue lihat di apa tuh di lampu di kaca spion gue katanya ada orang di belakang ikut katanya gitu. Akhirnya dia balik lagi. Bikin linglung lah ya. Gitu. Jadi pada suatu hari aku ngerias pengantin gitu kan. Lagi siap setelah aku rias, kok belum siap gitu. Sementara acara udah mau dimulai nih, aku ikut bantu. Nah, tiba-tiba gitu, ceng, ada perempuan masuk gitu kan. Tuh, aku kalau jalan masih merinding lagi gini ya. Perempuan masuk ya kan. Tapi ya biasa aja gitu. Mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Mukanya mirip sama pengantin perempuan. Aku masih mikir, oh ini pasti saudaranya deh. Jadi udah aku dandanin. Cuman anehnya dia tuh nggak mau lihat kaca. Asal kok dia mau giniin, dia gini lagi. Oh gini lagi, dia gini lagi gitu kan. Ya bodoh lah. Iya. Coy. Tulang lunak juga. Sambil ngomong gini loh, Oji kemarin ada ngerias perempuan yang mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada tante, emangnya kenapa gitu? Itu orangnya udah nggak ada. Coy! Aku merinding ya? Itu orangnya nggak ada. Ya, muka aku udah kayak Yuni Sara belum? Yuni Prahara. Yuni Prahara. So guys, everyone, jumpa lagi bersama saya Bu Leril yang akan mendatangkan satu bintang tamu yang setelah sekian lama podcast ini tidak lagi tayang. Kini sekarang kita tayang dengan suasana baru. Dan bintang tamu kali ini adalah sosok yang sangat amat luar biasa karena dia menjadi legend dalam semua dan seluruh film horor yang ada di Indonesia. Apa ya? itu, Dek? Dan orang ini digadang-gadang mirip aku, Kak. Sebenarnya bukan aku mirip, bukan dia mirip aku mirip dia sebenarnya. Enggak, kalau kamu bilang lu mirip dia, kan yang lahir duluan Papi. Makanya aku yang mirip Papi gitu. Dan siapa lagi kalau bukan Ozi Saputra. Ini ya. Ketawa khasnya ya. Ketawa khasnya. Tua jadi batuk. Oh iya. Nah, jadi kita akan ngulik nih, Ozi Saputra ini sosok yang seperti apa? Apakah sesuai dengan yang saya kenal di depan layar kaca? Karena kita waktu kecil suka nonton. Kan? Apalagi gue tuh sering banget ya nontonin. Dulu kan filmnya Si Manis Jembatan Ancol. Betul. Terus ketawanya itu kan khas banget. Benar. Karena dulu masih kecil gue nonton itu takut juga loh, Dek. Ketawanya itu. Auranya Papi itu memang aura yang horor banget. Ya. Nanti kita coba cek ya. Kalau ibaratnya bahasa anak sekarang tuh cek kodam. Berarti kalau cek kodam, Dede kosong. Ya, Dede kosong. Pokoknya diam. Takut. Kaget lah. Masih bisa ya? Masih bisa deh, masih bisa. Gini, jadi salutnya Kak Papi Ozi ini kan kemarin kan waktu Si Manis yang sama Kiki Fatmala yang pertama ya? Pertama Diah Permatasari. Diah Permatasari. Ada 6 loh. Ada Diah Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, Suci Indasari, Dewi Persik, terakhir Indah Permatasari. Wow. Nah, waktu Dede apa? sama Dewi Persik. Sama Dewi Persik ini jadi anak-anakku semua nih, maka mereka manggil aku Papi. Oh. Itu sejarahnya kenapa panggil Papi. Nah itu. Nah, dan Papi ini juga ternyata dia itu beberapa kali bukan hanya bintang horor, tapi juga sekarang itu yang layar lebarnya terakhir ada actionnya. Ada. Tantangan Apa itu, banget. Di? Kalau action sebenarnya dari dulu aku udah action. Udah Itu action. banyak gini loh. Laki banget ya. Laki banget. Dulu aku pertama kali main action tuh Si
Buta dari Gua Hantu. Kalian boleh cek sekarang di YouTube ada. Oh, Iya. Si Buta dari Gua Hantu. Udah gitu lagi Wiro Sableng, aku jadi anak kampung, jadi anak Jawa namanya Tole, Joko Tole, tapi jadi anak Jawa kan. Bayangin, aku ngomong Jawa tapi aku nggak ngerti artinya gitu. Aku kan orang Sumatera. iya, Kita kan benar. anak Medan. Oh iya benar, anak Medan. Nah, jadi nggak ngerti, padahal ngomong Jawa terus gitu ya kan. Nah, ketiga aku main actionnya itu si Toloy bocah sakti. Nah, di situ aku ngomongnya Sunda terus ya kan. Oh, jadi nah, banyak. Udah banyak. ya, udah terakhir banyak. aku main Prabu Siliwangi. Nah, itu film action. Berarti banyak fightingnya ya, Banyak actionnya. fighting. Nah, makanya ini tuh menjadi salah satu orang yang sebenarnya di awal waktu beberapa 6 tahun lalu ya, Iya. Pi, ketemu Papi itu pernah ngomong kayak gini sama aku. Iya. Kamu itu Ozi Saputra banget. Iya. Cuman kamu lebih tinggi Iya. dan kamu punya mata yang maksudnya ada warnanya. Kata Papi waktu itu seperti itu. Dan kalian tahu seorang Ozi Saputra ini yang kalian lihat kalau bajunya dari atas sampai bawah on fire, ya. Dia itu pencinta alam banget. Sampai syutingnya ini buka tenda sendiri, Kak. Iya. Iya, dia Aku udah kalau tenda lokasi itu sendiri. buat syuting gitu, Oh. bawa Tenda tenda. camping. Jadi mereka nih kalau udah pada nginep semua di tenda gitu. Oh, jadi base camp ya. Iya. Nah, jadi ada ruangan artis yang dingin gitu kan pakai AC. Dia lebih suka yang di tendanya dia. Jadi Karena dia make up ngumpul di situ. bareng Benar. semua di situ. Jadi rame ya, Pi ya. Betul. Jadi low profile. Nah, sekarang Papi, kita mau tanya-tanya nih. Kabar Papi dan kesibukan. Sekarang kesibukannya apa? Ya standar lah ya, kan kebanyakan nyanyi ya. Aku kan sekarang kebanyakan tuh nyanyi, terus baru selesai layar lebar juga ya. Mau layar lebar. tayang. Sebenarnya mau tayang sih gini, ada trouble sedikit karena hasilnya setelah kita ini review gitu terlalu laule gitu loh gayanya. Jadi produsernya marah-marah, jadi kita mau diulang lagi gitu loh. Ya alhamdulillah diulang lagi Iya, bayar lagi. Yes. Jadi Oke, gitu oke, ya oke. kan. Jadi mau diulang lagi. Oke. Nah, kalau misalkan Papi nih, Papi ini kan dikenal sebagai Ozi Saputra. Ya. Nama asli Apa nama panggung? Fauzi Syaputra aslinya. Fauzi Oh, Saputra. jadi namanya tuh nggak Ozi itu jauh-jauh panggilan. ya. Panggilan Ozi jadi ya Ozi Syaputra. Ih, depan gue Muhammad Rizky jadi Lu Muhammad bule. Rizky Mubaroka jadi buleril. Iya. Kemana itu, Ini Dek? Nena Indira, Nena Goib, bener sih, masih bener. Enggak, tar dulu. Kalau Nena tuh kan memang ada sejarahnya gitu. Dari Filipina dan kawan-kawan lah Iya. ya. Oke. Nah, Papi berapa bersaudara dan anak berapa? Aku tuh 7 bersaudara, plus ditambah dengan 3 yang nggak satu ibu, ya kan? Kita sama. Tapi 3-3 ini sama aku semua dulunya, kecil-kecil tuh yang sama aku gitu loh. Bareng Udah ikut gitu ya. aku. Dan ya. Papi anak ke? Aku tuh anak kelima. Anak kelima dari, jadi 10 bersaudara jadinya ya 10 gitu. bersaudara. Tiga, Satu jadi lagi 7 plus sebelasan 3 gitu. Satu lagi kesebelasan. Iya. Bola kali ah. Ada. Nah, jadi gitu. Tapi komunikasi sama keluarga masih Oh, kita semuanya deket banget. di Di keluarga di itu Jakarta atau? nggak ada yang 2 di Medan, tapi dua-duanya udah meninggal. Udah almarhum ya, adikku sama abangku yang nomor 3. Adikku yang nomor 6 sama abangku yang nomor 3 itu udah meninggal. Aduh, kalau bisa ngomong-ngomong ke adikku sama abangku suka sedih. Nah, itu lagi. Kenapa tuh, Pi? Iyalah, kita deket banget soalnya, deket banget Sama ya kan? adik dan abang. Sama adik deket banget, sama abangku. Kita semuanya deket, nggak ada yang nggak deket. Tapi Deket memang ini ya, maksudnya kayak Papi ini memang jangankan ke keluarganya, dia juga di waktu di circle atau di perkumpulan waktu kita syuting, anak-anak itu paling deket sama beliau. Karena beliau itu siapapun yang ada di sekitar, mau dia kenal atau tidak, dia selalu tebar senyumnya, Kak. Iya. Gitu. Jadi auranya positif itu mungkin penyebab dari wajah dia selalu tampil awet muda sampai detik bisa ini. Nah, aja. kalau lu kan huru-hara mulu. Sebenarnya tuh ada maksudnya loh. Apa Gua kan tuh? penakut. Oh, Jadi kalau iya, ditanya bener. sendirian takut kan? Iya, Jadi Kak. belagak baik aja gitu kan. Benar. Nah, ini Jadi- yang aku bilang. Jadi berbuat baik itu nggak ada ruginya. Jadi kebaikanmu adalah untukmu. Betul. Buktinya kalian nemenin aku terus kan? Iya, benar. Benar itu. Itu yang aku bilang, Kak. Jadi ini bertolak belakang sebenarnya. Kalau misalkan yang kita lihat, kita ngelihat Papi ini kan kita takut Serem, sendiri kan. serem. Padahal dia di lokasi dia penakut.
Nggak Pernah kelihatan terbang. ya, nggak Iya. kelihatan. Itu maksudnya dia sukses memainkan perannya, tapi aku juga dari sedikit pandangan pada saat tadi bertemu dengan abang, bapak produser kita dan Kak Nena, mungkin ada sedikit discuss sama Kak Nena, nggak mungkin deh kayaknya seorang Ozi Saputra ini kosong ya. Jadi nanti kita cek Cek dan akan modem kita kalian tarot. ya. Ya. Jadi karena gini Papi penakut nih. Iya. Begitu action dan Papi mau memerankan peran itu, Iya. itu tuh kayak kalau bahasa itu tuh ngaping, dituntun. Jadi kayak Betul, ngaping itu bahasa apa sih? ngaping itu apa ya? Jawa kalau nggak salah. Ngaping tuh bahasa apa Ngaping sih? bahasa apa ya? Silakan deket teksnya di sini. Ada translate. Nanti tolong nanti komen di bawah ya. Jadi itu Bahasa Tegal, dituntun. Jadi Oh, dituntun. dituntun. Jadi saat Papi memerankan peran tersebut tuh betul-betul kayak Tapi memang Di luar saya untuk ekspektasi. memerankan sesuatu tokoh gitu, itu udah bukan saya lagi gitu loh. Udah mengganti sebagai Iya. tokoh tersebut. Apalagi gitu kan. terakhir film saya terakhir di Manis itu kan saya yang membunuh si manisnya ya. Itu kan saya tuh di 180 derajat yang di luar zona aman saya gitu. Itu saya 2 bulan yang di coaching lagi, yang laki banget, yang ngomong pun juga nggak usah jerit-jerit, tapi orang serem gitu loh. Karena kan di situ saya sebagai rentenir jahat gitu ya kan. Nah, itu saya stres loh. Saya belum pernah syuting film itu, padahal kan saya suka action, apa tuh malah nggak stres, malah fun gitu. Ini terakhir saya syuting memerankan tokoh rentenir ini tuh yang bikin memakan saya punya energi tuh itu banget gitu loh. Karena ya, Menguras tenaga iya, banget karena kan. ternyata jadi orang jahat itu rupanya nggak gampang loh. iya. Iya, benar. karena kalau orang baik kan kita kan hari-harinya kan disuruh baik-baik aja kan, Iya, gitu. betul, Nah, betul. ketika kita memerankan tokoh jahat itu, gimana nggak usah terlalu over, tapi kita ngomong aja orang tuh Udah gereng Pakai gitu udah kan. lah ya. Iya. gitu. Itu yang apa ya? Karena gini, waktu itu kan ceritanya kan saya adu acting sama satu tokoh gitu ya kan, bilang boleh ya, sama Arifin Putra waktu itu ya kan. Nah, sama Randy Pangalila saya aman, sama Indah Permatasari saya aman. Begitu sama Randy Pangalila saya kayak, wah ini kayaknya kurang ilmu gitu loh. Lawannya Iya, greget kurang gitu ya. ilmu ya kan. Akhirnya saya di coaching lagi. Nah, di situ mulai saya punya stres tuh timbul gitu loh. Stres. Terus di lokasi lebih gawat lagi apa? Di lokasi tuh kagak ada yang mau nemenin aku gitu loh. Jadi dicuekin di endingnya tuh kan aku protes ya sama sutradaranya ya, dia bilang gini, aku protes kan, tapi udah selesai syuting semua gitu ya. Gue bilang, Anggi, saudaranya Anggi Umbara ya. Anggi, gue bilang, ini kenapa sih di lokasi orang tuh nggak ada yang suka sama gue gini-gini. Angginya ketawa gitu. Emang kita sengaja bang. Lu kalau misalnya lu kalau dibecandain nanti tulang lunak lu kumat lagi. Oh iya benar. Itu best-nya sutradara ya. Jadi untuk meng-off-kan Iya. skrup-skrupnya. Iya. Jadi skrupnya dikencengin dulu Jadi deh. emang dibikin bete. Iya. Dibikin Iya. bete. Jadi skrupnya dikencengin dulu. Bayang 2 bulan loh, stres banget saya itu. Oh iya berarti sutradara emang kelakuannya sama Roni Jalil begitu juga kalau di kita. Oh, gitu ya? Adegan saya marah-marah dibikin bete dulu. Kalau Nena dibikin bete nggak bisa, nggak jadi syuting jadi. Gitu ya. Gitu. Nah sekarang nih Pim, Papi ini kan dikenal sebagai sosok tokoh pemeran horor yang orang nggak mungkin nggak tahu Ozi Saputra. Iya, benar Masya banget tuh. Allah. Bahkan aku aja dari dulu, misalkan jalan waktu itu kan kita syuting di Iya. daerah Jaksel ya, jalan ke Cilandak Town Square dengan kepala yang pelontos, pakai jubah warna gold waktu itu kan, orang bukan bilang bule Ril, ih Ozi Saputra gitu kan, padahal kenapa maksudnya gini, beban nggak kalau misalkan punya nama besar sebesar ini terus jalan ke Keluar masyarakat. gitu. Beban sih enggak ya, kita gini ya, kenapa orang tuh negor kita, apa kita, itu kan sebenarnya satu penghargaan buat kita, Betul, appreciate buat kita. Nah kita juga harus gini loh, mesti ada timbal balik. Ya alhamdulillah, kenapa saya sampai detik ini udah 30 tahun lebih ya berkarir di dunia seni ini gitu ya kan. Salah satu kiatnya tuh adalah kita harus memaintain kita punya penggemar. Betul. Karena betul. gini, dari mereka tuh lah kita bisa Bisa bertahan, bisa begini. Nah, itu yang kadang-kadang suka luput gitu loh. Orang kadang-kadang pikirnya kok jadi artis tuh udah dada-dada aja. Padahal menjadi artis itu kan kita jadi satu tokoh ya kan. Iya. Itu dituntut juga dengan akhlak yang bagus, ya mesti dengan apa namanya tuh lagi ya semuanya mesti yang bagus-bagus. Padahal kan gue juga nggak bagus kan gitu. Iya. Pokoknya intinya tuh kalau di Sama depan, ya, di pencitraan depan itu penting pencitraan tuh banget, penting. Jadi iya. kalau menjadi public figure Iya. itu pencitraan itu Iya. harus bagus. Karena harus sedikit mereka udah ilfil sama kita itu akan merembet Iya, benar kemana-mana. banget. Apalagi misalnya apalagi di film.
satu kru film aja nggak suka sama kita, itu akan merembet. Jangan pakai si Oji deh, jangan gini deh. Iya, gitu iya, lah. benar banget itu. Itu akan jadi mempengaruhi kita punya karir. Sama di gitu. kru-kru kita juga kayak gitu. Jangan kayak Iya. gitu. Itu mau gimana kita bagus mainnya, mau bagaimana kita mau terkenalnya, ada aja yang nggak suka sama kita. Itu mulai kita nah apalagi jam sekarang ada medsos. Ya. Nah jadi itu cepet banget kita punya ini. Kalau Dede sih untuk ngangkat namanya huru hara mulu sih. Gak ada, gak pernah. Enggak loh, kalau Nena udah nggak huru hara lagi ini ya. emang sedari kecil nggak bisa diem. Aku bilang, diem, coba gitu. Nggak Iya, bisa. di lokasi itu disuruh diem mulu, Kak. Ya lu kayak belatuk nangka soalnya. Pokoknya kesana kesini. Terus intinya yang banyak diingatin itu yang dulu aku pernah bilang sama teman-teman semua, ada bahasa 70-30. Apa Tapi tuh? ada 1%. 70 itu adalah talenta. Kamu bisa acting, kamu bisa nyanyi, kamu bisa nge-DJ, kamu bisa dancer. Itu bakal semua percuma kalau tertutup sama 30% yang kamu tidak miliki. 30% itu link, relasi, dan attitude. Yeah. Siapa yang akan menyalurkan bakat kamu yang 70% tadi, dan ada satu yang terakhir tuh 1%-nya adalah faktor luck atau keberuntungan gitu. Hebat kamu sekarang Iya, ya. kan anak Oji Saputra. Tambah gede, tambah hebat. Aduh. Tapi benar ya, aku melihat dia punya ini perkembangan itu aku kagum loh. Maksudnya seneng lihat dia, kan suka dilihat di medsos gitu ya. Wah ini anak maju gitu, seneng gitu, ikut seneng, ikut bangga lah. Alhamdulillah, Aduh. Pi. Tapi Yes. dulu huru hara nggak dulu dia? Boro-boro. Biangnya tuh. iya. Lu biangnya ngapain nuduh gue yang huru hara? Misalnya gini, nanti sutradaranya suruh begini, dia begini gitu. Nggak pernah. Iya. Kayak gitu, Kak, ngalur ngidul. Kadang-kadang nih, Kak, zaman dulu ya namanya anak-anak kampung nih kan, yang di covernya kan Papi Ozi mulu ya kan, waktu di zaman di Persik itu. Gue kan masih kayak anak-anakan dia lah ceritanya di film itu. Gue nyempil aja di belakang kursi rodanya. Jadi gak gue kelihatan. Zaman dulu kayak gitu. Tapi seneng lah, maksudnya apa ya, syuting sama mereka ini karena ya udah kayak anak sendiri aja gitu. Fun lah, happy ya, Pi, happy ya. Nih, kalau misalkan kita berbicara seputar pengalaman mistis pada saat syuting dulu. Biasanya kan banyak tuh Iya. Kayak misalkan pengalaman kita kan syuting. telusuran nih, Pi. Kadang-kadang kalau dia kan nggak usah ditanya lagi ya kan. Ibaratnya ada setan aja bersahabat tetap kesurupan. Ya kan? Di Nggak lokasi. gitu, Dek. Apa? Suka juga, suka. Ih, jangan ditanya, Pi. Tapi tahu nggak? Dia kalau misalnya lagi syuting mau ke toilet aja ditungguin. Kalau nggak sambil pipis kesurupan kali. Itu gimana sih? Nanti aku yang wawancara. Mampus. Gue demen nih kalau ada bintang tamu komunikasi begini nih. Aduh. Gitu. Pak produser, saya keluar dulu boleh nggak, Pak? Gak ada. Malah juga nanti aku mau wawancari Pak Produser. Oh iya, boleh. Karena tadi kita banyak banyak tanya-tanya. Banyak gitu, tanya-tanya, banyak, benar. gitu. Nah, pengalaman Papi apa nih, Pi? Yang paling horor? Yang paling horor kalau di lokasi sebenarnya enggak ya. Malah teman-temanku gitu, misalnya ada temanku yang itu sampai sekarang nggak sembuh loh. Dia ngedesis kayak ular gitu. Dia perempuan, kesian banget. Sampai telanjang gitu loh. Dia ngedesis gitu kayak ular. Sampai sekarang? Iya, sekarang katanya gitu. Gitu gila. Aku udah nggak ada kabarnya terakhir tuh dia gila gitu. Dan dia nggak mau pakai baju, dia ngedesis kayak ular gitu loh. Itu waktu kita syuting di Lembang. Itu penyebabnya apa, Pi? Katanya sih ya itulah kesurupan gitu. Awal mulanya kesurupan. Iya, itu satu. Terus tapi buat aku sendiri itu di luar dari lokasi nih ceritanya. Aku ini kan perias dulu kan. Iya. Dan aku kan suka ngerias pengantin ya kan. Jadi pada suatu hari aku ngerias pengantin gitu kan. Lagi siap setelah aku rias, udah selesai, aku lihat anak-anak buahku kan, ngelihat gitu, kok belum siap gitu. Terus sementara acara udah mau dimulai nih, aku ikut bantu. Nah tiba-tiba gitu, ceng, ada perempuan masuk gitu kan. Tuh aku kalau ceritanya masih merinding lagi gini ya, perempuan masuk ya kan. Tapi ya biasa aja gitu, mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Mukanya mirip sama pengantin perempuannya. Aku masih pikir, oh ini pasti saudaranya deh, kakaknya, apa adiknya gitu ya. Oh, udah. jadi dia nyamar, Mbak sini Mbak, Pi. saya dandanin gitu ya kan. Dia nggak mau ngomong tapi dia diam aja. Tapi pucet dia. Biasa aja gitu. Tapi kondisinya si pengantin perempuan ini sudah di make upin udah duluan? selesai. Oh, Nah, oke. Kan aku ngebantuin anak buahku kan. Nah, jadi udah aku dandanin. Cuman anehnya dia tuh nggak mau lihat kaca. Asal dia mau giniin, dia gini lagi. Giniin lagi, dia gini lagi gitu kan. Ya, Kayak bodoh tulangnya lah. agak ini sih. Iya. Coy. Tulang lunak juga. Tulang juga. Nah, udah gitu lagi kan, udah siap aku dandanin, udah dong. Akhirnya udah selesai,
terus para pagar ayu dijajarin, terus keluarga dijajarin. Nah dia tuh nggak ada ya kan? Kok nggak ada ya? Aku bilang kayak gitu. Tapi I don't care ya kan, yang penting pekerjaan udah selesai ya kan. Yang penting udah udah selesai, gitu. udah dong. Besokannya keluarganya datang ke rumahku sambil mau angin sanggul, aksesoris segala macam, sambil ngomong gini loh, Oji kemarin ada ngerias perempuan yang mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada tante, emangnya kenapa gitu? Itu orangnya udah nggak ada. Coy! Iya. Kok gue merinding ya? Itu orangnya nggak ada. Orangnya udah lama meninggal. Udah meteau. Iya, udah Itu meninggal. kembarannya ya, jangan-jangan? Enggak, itu kakaknya. Kakak. Jadi kalau ada acara-acara dia suka datang gitu. Gitu. Tapi tetap dibayar nggak, Pi? Ya dibayong lah. Oh, iya. Kok tetap itu ya? Gue udah horor cerita. Iya, makanya. Tapi lo langsung jelasin dulu. Karena takut, papinya takut ya. Jadi lo pilih. Tapi Papi ini, maksudnya waktu... Jadi orangnya, ini omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan loh. Karena keluarganya masih ada gitu loh. Masih ada gitu. Di daerah mana waktu itu? Itu apa ya, kayak di Sunter-Sunter gitu deh gitu. Sunter berarti masih sini dong? Jakarta. Masih di daerah Jakarta, sini? ya di Jakarta, iya. Gitu. Jadi memang ada beberapa kejadian yang terjadi seperti itu ya Kak. Kayak misalkan, ini adalah salah satu contoh bahwasannya hal-hal goib itu ada hal yang nyata. Memang ada kita hidup berdampingan. Makanya ada, kalau tadi kan itu versi saudaranya, ada juga yang menyerupai. Nah itu adalah perbedaan antara kodam dan korin tadi. Kalau misalkan kodam dia bisa memanipulatif dirinya dari sikap, perbuatan. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal korin dari bentuk fisik, bisa sama dan juga bentuk perkataan. Biasanya kalau korin seperti itu. Karena gini kan, setiap manusia lahir, nah si jin itu juga lahir. Karena kan memang di Quran juga ada kan, sengaja kujadikan manusia dan jin untuk menyembahku kata Allah bilang ya kan. Jadi ya kita mesti percaya itu gitu loh. Jadi manusia lahir, dia lahir. Bedanya kita meninggal, dia nggak meninggal. Nah, jadi ya bayangin aja. Nah, di sana kan mereka juga ada birokrasinya ya kan. Ada kerajaan juga, ada yang baik, ada yang jahat. Ya buktinya kan ada di Mekah kan ada masjid jin. Ada, ya kan? ada. Nah, jadi ada yang baik dan yang cuman ya itulah kalau misalnya tiba-tiba kita yang ketemu sama yang jahat ini yang kadang-kadang yang suka iseng gitu ya kan. Tapi yang gitu. agak serem juga kalau misalkan bentuknya manusia tapi kelakuannya ngalahin jin ya, Pi. Itu. Takut. Aduh, nggak ikutan gue. Tapi gini nih, kan tadi kita ngebahas soal pengalaman mistisnya Papi nih. Tapi katanya nih pernah ngalamin saat syuting horor di Purwakarta, itu di mana katanya Papi ditimpuk batu. Oh, kok soal timpuk menimpuk tuh setiap lokasi ada pasti. Selalu. Mau yang sama dia juga iya. Kenapa gue herannya kenapa suka gue mau ditimpuk aja. Tapi kalau aku syuting juga biasa juga Jatiluhur gitu. Jadi kita lagi biasa kan, lagi ngobrol-ngobrol, ngerumpiin, biasa menggibah gitu. Makanya nggak boleh menggibah. Tuh Dede, lu tukang gibah. Itu kan zaman itu kan aku masih seumuran Dede ya. Kayak seumuran bule. Jadi ya biasa dong kita gosip, makin seru kan. Tiba-tiba ting dari depan gitu kan. Untung nggak kena ya kan. Gue kan paling serem nih kena kepala. Benar. Ke depan gitu. Nah waktu itu kan maklum lah, dulu kan belum hijrah ya kan. Mulutnya udah kayak gatel kalau udah kayak petasan Cina. Ya boleh banget lah ya. Iya, sama. Ini pokoknya fotokopi aku banget. Udah gitu kan. Jadi aku datangin ke arah batu itu gitu loh. Kan namanya malam gelap, tapi itu dulu kan gimana sih karena rame jadi aku nggak takut gitu. Siapa sih bla 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 keluar kebun binatang gitu ya kan. Tau gak dilempar segini, bluk gitu loh. Batu gede gitu. Batu gede segini. Langsung kabur. Udah. Terus syuting yang di Ancol, itu kan di Ancol kan jembatan Ancol yang real si manisnya tuh kan ada yang jadi gini kok misalnya pintu masuk ke apa yang tuh ada terowongan itu satu pintu masuk ke arah itu Ancol ya kan. 1, 2, 3 gitu. Jadi kita mesti ngelewatin apa tuh kayak jembatannya dulu. Jembatan itu tuh kan ada yang jembatan bukan berancol tapi jembatan kayak apa ya pintu air ya kalau nggak salah di situ. Nah itu katanya kan sebelah kanan tuh kan ini tuh katanya tuh jin yang besar tuh katanya itu ganas gitu loh. Jin yang besar itu. Iya. Iya benar terowongan. Jadi maka kita gini ya pokoknya aku kan di lokasi suka takabur gitu loh. Ngomongnya tuh suka sembarangan gitu ya. Pokoknya takabur deh aku masa sih gitu loh. So aku suka percaya lah ya kan.
Nah, jadi waktu kita pas sama Mbah Mijan waktu itu. Oh, Mbah Mijan. Ya ampun. Baru ingat, kok udah tuh bikin cerita Mbah Mijan, Mbah siapa, tuh udah tua gitu ya. Malum, mau 62 tahun. Udah mulai baterai, udah mulai lowbat. Jadi perlu dicas dulu, diinget-ingetin lagi. Nah, sama Mbah Mijan gitu. Aku ngeliat Mbah Mijan tuh gitu. Aku tanya dong, bener nggak sih gini-gini? Baru aku ngomong gitu langsung batu dari sana lu segini juga, gitu. Wow. Udah dia nggak berani ngomong. Langsung habis setelah itu langsung Itu nggak tahu, terdiam. pokoknya asal syuting film horor tuh selalu kena itu. Suka dilempar, kenapa ya? Mungkin bisa jadi kalau misalkan pandangan anak-anak indigo, ada beberapa sosok yang memang terkesan menantang atau mungkin hanya ingin berkenalan, Pi. Oh, Tapi gitu. mereka rata-rata kan tidak semua mereka menunjukkan, ya sama kayak manusia, tidak semua orang berkata kasar. Itu maksudnya adalah buruk. Tidak semua yang orang ngomongnya manis, di depan baik, terlihat seperti pahlawan, di belakang meninggalkan tanpa sebuah alasan. Itulah manusia yang berkelakuan seperti jin. Ntar dulu deh, gue. Kayaknya dia curhat kali ya. Dia lagi curhat deh kayaknya. Enggak, antara curhat, antara nyindir saya. Oh, gitu. Itu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu merasa? Iya juga ya. Iya juga ya. Kok aku ngerasa ya? Orang yang dimaksud yang ninggalin kakak kok. Gimana sih kamu? Teman-teman yang udah ninggalin kita. Ada produser. Oh, iya, Itu kita bener. omongin di belakang. Nah, jadi mungkin dia hanya ingin kenalan doang, Pi. kali ya. Karena konsisten gitu, yang dilakuin selalu seperti itu. Sama. Sama. Dilempar batu terus. Iya. Nah, berarti bisa jadi nih Papi nih wangi lah ya bahasanya, kayak mereka itu ingin bersilaturahmi atau berkenalan. Oh gitu. Benar. Ya walau-alam. Gitu. Nah, terus ada beberapa. Nah, itu cerita lagi nih, zaman dulu lagi nih, ada lagi nih. Kayak misalnya mendiang Kiki Fatmala. Iya. Nah, itu pernah juga pada suatu hari dia itu di Kebun Raya Bogor tuh. Kan dia pulang cepet. Dia seneng dong. Wah, gue pulang cepet nih. Udah dong dia pulang. Terus nggak lama kemudian aku tiba-tiba balik gitu loh. Kenapa tuh dia balik? Nah, dia balik. Kok nggak jadi pulang? Dia sambil ngos-ngosan gitu. Kenapa Ki? Gua dari tadi muter-muter nggak bisa keluar di Kebun Raya Bogor. Oh, tuh. dibikin bingung. Nggak bisa muter-muter nggak bisa keluar kayak nggak bisa kan. Akhirnya katanya gue lihat di di lampu di kaca spion gue katanya ada orang di belakang ikut katanya kayak gitu. Oh. Akhirnya dia balik lagi. Bikin linglung lah Iya, ya. gitu. Benar. Nah, tapi kalau kita ngomong soal Kiki Fatmala nih, Papi ini kan beberapa pemberitaan waktu itu, Iya. waktu saat mendiang sudah tiada kan Papi pernah mengungkapkan statement bahwasannya dia adalah sahabat yang luar biasa. Banget. Luar biasa banget Kiki. Aku justru banyak belajar dari Kiki ya gitu. Banyak belajar dari Kiki. Iya, Kiki itu apa ya, satu temen yang, aduh kalau udah mikir-mikir lah mau nangis lagi nih. Ntar dulu. Coba Papi, Nih. gimana menurut Papi tuh Kak Kiki itu gimana? Kiki tuh orangnya ya, orangnya tuh dewasa banget gitu loh. Dewasa banget. Padahal aku tua anakku 10 tahun kan daripada Kiki gitu ya. Dan dia tuh lebih dewasa. Dan dia, di antara kami kan sebenarnya bertiga nih. Aku, dia, Kiki gitu ya. Kita kan biasa berdua sama dia tuh kan yang 11-12 lah sama gitu ya. Nah, dia tuh yang suka yang, udah, jangan ceritain orang, jangan gibah, jangan gini ya gitu. Dia orangnya selalu gitu. nasehatin. Dan misalnya, aku tuh kan orangnya paling seneng, boros nggak keruan gitu. Paling seneng misalnya, ada diskon gitu, nanti aku beli semua yang nggak perlu, nanti perumah nyesel gitu. Iya, Nah, itu Kiki paling tahu banget dengan kelakuan aku kayak gitu. Udah jangan beli nih. Nah, itu kok nggak gara-gara Kiki, atau nggak pernah punya rumah atau apa gitu loh, nggak pernah nabung gitu loh. Padahal kalau misalnya yang kita lihat ya, yang personal brandingnya Kiki itu kan di kamera tuh galak gitu Iya. kan, Enggak, keras. Kiki. Tapi dia punya sifat keibuannya tuh. Kiki itu benar-benar. satu teman yang betul-betul luar biasa banget lah gitu. Terus aku tuh banyak belajar menghargai waktu tuh dari Kiki. Padahal Kiki waktu itu kan dia lagi terkenalnya, satu hari dia bisa main di 3 lokasi gitu loh. Nah, tapi dia betul-betul settle banget gitu di lokasi yang on time, yang udah dengan keadaan udah ready gitu loh. Sementara kan toh sendiri aku orangnya lelet kan zaman dulu, belum datang. Itu gara-gara Kiki tuh aku jadi terbiasa yang on time. On gitu. time. Gitu. Itu yang didikan lah ya, didikan dari walaupun seorang tanpa dia iniin, tapi dengan sikap dia tuh kita banyak belajar gitu tuh Kiki. Aduh Kiki, mudah-mudahan sana bahagia. Amin. Ya ampun. Nah, ini kita tentang perjalanan hidup seorang Ozi Saputra nih Kak. Pasti kan penasaran. Siapa sih orang paling berpengaruh buat hidup Papi?
Gini ya, aku di hidupku nih, alhamdulillah tuh ya, aku tuh puas banget, banyak banget. Aku tuh hidup dengan penuh penuh cinta. Orang yang sayang sama aku tuh banyak banget gitu. Terutama misalnya selain dari orang tuaku, dari ibuku. Sebenarnya gini, aku ini banyak terpengaruh ini dari ibuku gitu loh. Misalnya bakat ibuku bisa melukis, bisa merias, bisa nyanyi, bisa nari. Nah itu aku semua gitu. Yang nggak bisa aku cuma masak aja. Ibuku jago masak. Aku nggak bisa, aku bau asap tuh nggak suka. Gitu. Oh iya. Taunya makan aja gitu. Nah, Bener. jadi aku banyak itu dari ibu gitu bakat. Nah, jadi ibuku tuh dominan banget di diriku ya kan. Dah. Terus aku kecilnya tinggal sama tanteku. Tanteku itu kan punya anak perempuan tuh 9. Perempuan cantik semua, 1 laki-laki gitu. Itu pun udah meninggal gitu loh. Jadi aku sama tanteku tuh dari kecil tuh yang dimanja banget, yang diini banget. Terus gimana ya, namanya hidup penuh di banyak yang disayangan orang tuh. Jadi aku bingung gitu loh. Gue mesti sayang sama siapa ya gitu loh. Nah, gitu ya kan. Karena aku kecil tuh suka dipinjam sana, dibawa ke kampung, dibawa ke Aceh, dipinjam lagi sini. Pokoknya siapa yang nggak punya anak, gue yang lagi hamil tuh pinjam dulu gitu lah. Gitu ke orang Sumatera kan gitu ya kan. Oh, Aha, oke. Jadi gitu. sejak kecil pun sudah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang menyayangi beliau ya. Jadi dia mungkin jadi papi ini begitu dewasa ya, itu yang ditanamkan karena aku disayang orang, aku pun harus sayang sama kalian semua. Ya, mungkin itu efeknya kali ya. Tapi jangan salah, sebenarnya paling nggak boleh kita tuh minjem-minjemin anak. Kalau itu misalnya aku dibawa ke kampung, aku mikir, ngapain aku dibawa ke sini gitu loh. Aku kan lagi enak main-main sama abang-abangku, lagi enak main tuh yuk cepat pergi ini ke sini atau pinjam dulu gini. Jadi kita tiap hari mesti beradaptasi lagi. Itu yang bikin aku gini. Sehingga aku gedenya jadi apa ya? Nah, ketika tamat SMA gitu ya kan, aku sama tanteku. Tanteku tuh, aku udah mulai bandel itu. Udah mulai yang malam-malam orang udah pada tidur, aku keluyuran ke disco. Zaman dulu namanya disco. Dulu namanya disco. Disco. Beda banget. Dede kalau malam-malam juga suka ngayap. Iya kan? Nah, jadi akhirnya aku itu sekolah tinggal kelas. Tinggal kelas kan, terus tanteku tanya, mana rapot kau? Ayo mati, gue bilang. Akhirnya aku kabur ke Medan. Nah, ke Medan, terus di Medan itu, nah di situ aku mulai nyanyi, gitu, ikut bintang radio, apa segala macam ya kan. Walaupun nggak juara 1, juara 3, terus juara 2 gitu ya kan. Nah, kayak gitu, sama juga di Medan malah tambah bandel gitu ya kan. Akhirnya lulus SMA dengan angka yang pas-pasan gitu. Aku akhirnya balik lagi ke Jakarta, pikirnya kalau ke Jakarta aku mau ngembangin bakatku lah nyanyi gitu ya kan, pengen jadi Airtong lah gitu. Benar. Soalnya gini, tanteku tuh kan gini, mau jadi artis kan gampang banget. Tanteku penyanyi terkenal. Siapa yang nggak tahu Ivo Nila Krisna, siapa yang nggak tahu Astri Ivo sepupuku, siapa yang nggak tahu Odi Agam ya kan, omku Amin Ivos gitu. Jadi fasilitas, apalagi tanteku zaman itu punya studio yang terbesar di Asia Tenggara. Dia tinggal ini aja gitu ya kan, rekaman 2 kali, toto nggak laku. Mungkin masih pakai rambut kali ya. Oh, zaman dulu udah. Dulu masih ada rambut. Nanti aku kirim foto-fotonya ya, nanti dipajangin. Nah, udah gitu lagi, akhirnya tanteku kesel kan, maksudnya udah kamu kuliah aja gitu. Karena disuruh kuliah kan, aku udah cepet kan. Iya, udah males gitu udah kan. males gitu. Akhirnya aku kabur lagi. Aku suka kabur. Jadi kalau disuruh itu kabur. Jadi kabur lagi. Gini ya, orang kan kabur tuh kan kepengen seneng kan. Kalau aku enggak, aku kabur tuh gimana kok hidup susah tuh gimana sih? Karena nggak pernah susah kan. Tiap bulan kayak begini aja nih. Nah, aku jajan cukup semua ini, baju. Jadi nggak pengen, jatuh aku mikir gini, gue nih anak laki kok misalnya mau jadi apa ya gitu ya kan. Sementara udah gak mau sekolah. Akhirnya aku kabur dari rumah. Itu aku tinggal yang di gang sempit, gang sempit gitu. Nyuci mandi di masjid gitu lah. Rumahnya petakan gitu kecil gitu ya kan. Nah, ya pokoknya gitu lah. Nyuci mandi di masjid ya kan. Akhirnya kan kita kan harus makan. Ya, makan harus kerja apa ya kan? Bingung nih kan. Oh ya cobalah ngelamar ke salon gitu. Pas ngelamar, terus yang punya salon ada namanya Tante Dewi namanya kan. Nah, Tante Dewi, Ibu Dewi. Kamu bisanya apa gitu?
nggak bisa apa-apa. Oh, Dari nggak ya udah, bisa iya, apa-apa ya udah kamu cuci rambut aja dulu. Akhirnya aku jadi cuci rambut gitu ya kan. Cuci rambut kan hari-hariku tuh kan dikasih tip ya kan, dikasih tip 200, 300 perak ya kan. Tapi kalau gaji waktu itu 100.000. 100.000 aja udah gede kali iya, ya. zaman itu. Dalam satu bulan. 1 bulan. Itu udah banyak, lumayan lah, udah 100.000 banyak, rokok. 100.000. Udah Iya, gitu. 100.000 rokok. Iya, 100.000 gajinya. Udah kan, akhirnya uangnya kutabung ya kan. Nah, di situ aku mulai belajar hidup gitu loh. Maksudnya, Ini sudah di Jakarta ya. Di Jakarta tadi yang kos yang tinggal di apa? Dan akhirnya Papi bisa terjun ke dunia perfilman itu. Nah, itu ada cerita lagi. Nah, akhirnya aku jadi penata rias ya kan. Oke. Setelah aku sekolah di sekolah tata rias dan wajah gitu, rambut dan wajah, udah mulai tuh aku punya riasan dipakai untuk iklan, untuk majalah. Oh, jadi untuk, belakang layar iya, dulu. hampir semua artis itu yang aku dananin, misalnya kayak Dorce, almarhum Dorce, Yuni Syara, Ruth Sahanaya, pokoknya banyak deh, Elva Singers gitu, Endang Estorina, Ratu Purwasi, pokoknya gitu-gitu deh ya kan. Nah, udah mulai itu. Nah, pada suatu hari aku tuh salah gunting rambut gitu. Kesel kan? Akhirnya aku gundulin sekalian aja lah gitu. Oh, oke. Jadi awal mulanya begitu deh. Iya, Papi gundulin, Habis ya kan? dapet Nah, tawaran. besokannya tuh kan aku mesti ngeriasin Yuni Syara di Bali. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak gitu, kucuk-kucuk. Waktu ini di Bali nih. Ada bapak, aku lagi ngerias Yuni Syara, dia lihat. Dia ngeliat sambil ketawa-ketawa, kan tau sendiri kalau misalnya orang gundul tuh kan sensitif ya kan. Pasti dia ngetawain gue nih ya kan. Langsung gue pasang muka ketatnya gitu. Pak, dari tadi ngetawa kenapa Pak gitu. Oh iya benar. Judas. Buleri ya benar. Makanya gue liat dia tuh fotokopi aku banget ya. Oke. Enggak, katanya, lu mau nggak main sinetron, kata gitu. Nggak bisa, saya bilang kayak gitu ya. Memang nggak bisa. Tapi aku nggak mikirin dia tuh siapa gitu ya kan. Kok nggak bisa, saya bilang gitu. Pasti dia bercanda gitu ya kan. Udah dong, nggak saya ladenin, udah. Terus pada hari berikutnya gitu saya ngerias Sundari Sukoco di TVRI, ya kan. Ketemu lagi tuh bapak gitu loh. Gimana mau nggak main sinetron? Enggak, gue bilang gue nggak bisa. Memang nggak bisa, saya nggak ada bakat. Gitu. Kalau nyanyi oke gitu kan. Enggak, lu nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Apa misalnya pasti lu bercanda kali ini orangnya kan, ngetawain gue ya kan. Udah dong. Nah akhirnya ketiga kalinya itu saya ngerias Mbak Emilia Contessa, tau nggak? Itu ibunya Edenada, tau ya? Tahu. Nah itu kan penyanyi terkenal banget zaman itu ya kan. Aku danain dia tuh di puncak. Ketemu lagi tuh bapak. Nah kala itu dia datang sama Frankie Rory Pandey. Terus sutradara terkenal juga kan. Aku bilang, oh ini benar nih orang film. Mulai dong pencitraan. Gimana? Masih mau main film nggak? Gue bertanya dong. Orang lain mau, orang lainnya kepengen, tapi gue enggak ya kan? Gitu. Benar. Oh mau Pak, Pak, boleh. Emang mau bikin sinetron apa sih Pak? Gitu kan. Enggak, gue mau bikin horor. Nah gue jadi apa dong? Lu jadi setannya. Gue tersinggung lagi. Enggak, bener-bener kalau nggak percaya kamu datang ke kantor saya gitu. Ternyata tuh bapak tuh nggak siapa, produsernya Bo. Oh iya benar, tetep ya. Makanya jadi si baik-baik. Bener. Udah, akhirnya itulah dites. Terus aku kan makeup sendiri kan. Sutradaranya ngarahin. Pokoknya kamu makeupnya gini-gini. Aku bikin makeup sendiri yang warna hijau yang udah kayak es krim gitu ya kan. Iya benar. Nah, lipstiknya kayak orang makan cumi-cumi ya kan, hitam ya kan. Pokoknya dulu kan zaman dulu belum ada istilah-istilah gotik ya kan. Nah, aku udah duluan gitu. Ya itulah. Mainlah itu sinetron Si Manis itu pertama banget ya kan. Udah, bayangin dulu honor 550.000. Enggak, terus pas ini nggak mau disuruhin lagi, nggak mau, pokoknya kapok gitu kan. Ini gimana gue mau kaya mau main sinetron dibayar cuma 550.000 ya kan. Nah, udah kayak gitu. Padahal saya kalau sekali ngerias orang tuh udah 500.000 gitu ke pengantin zaman itu ya kan. Jadi selesai syuting dengan masa penayang tuh ada 7 bulan gitu loh. 7 bulan. Udah dong, pokoknya udah saya nggak mau syuting lagi pokoknya, kapok gitu ya kan. Begitu ditayang, meledak tuh sinetron, gitu ya kan.
aku mikir masa sih kayak mainnya, padahal masih bego banget kan kalau gitu ya. Kok meledak gitu kan? Masa kok jadi meledak gitu ya? Ya biasa aja gitu ya, nggak ada. Cuman gini, kemana pergi misalnya, aku kan suka misalnya ke Tanah Abang tuh ngubek-ngubek cari bahan dari atas sampai bawah gitu ya kan. Nanti nggak ada yang dibeli gitu ya kan. Cuma ngeliat doang, Iya, ngeliat doang. gitu. Aku memang hobinya tuh window shopping gitu kan. Kemana pergi tuh dikerumun orang yang pokoknya udah ini banget lah. Banyak banget ya. Aku sampai frustrated sampai kok gini ya gitu, tapi lama dengan sering waktu gitu kan, oh ternyata jadi artis tuh begini gitu. Jadi ya sebenarnya gini ya, ceritaku ini adalah menceritakan iniku sendiri gitu. Tadinya aku yang orangnya nggak care sama orang, nggak ini sama orang, itu banyak banyak pelajaran hidup yang aku dapat gitu. Betul, luar biasa. Biasa pengalaman dong. Aduh, ya jadi Dan ingat, nggak sampai di situ aja. Aku tiba-tiba kena star syndrome. Wah, sempat kena star syndrome. Bayangin Star dong, Putra. iya dong. Bayangin lagi dielu-elukan, terus kita kan lupa diri. Iya, Mulailah keluar malam apa yang dia ting Iya, zaman iya. itu. Kalau sekarang ya bahasanya kan? dugem. Iya. Gemetar lah ya. Itu sampai pernah mobilku hilang. Mobil hilang bukannya ngurusin mobil hilang, malah ini apa namanya nggak kapok gitu ya kan. Akhirnya ya itulah apa namanya? Pada satu hari gitu ya kan, aku ngeliat adik sepupuku, mungkin kan nggak tahu kali ya, namanya Astri Ivo. Nah Astri Ivo dia lagi belajar agama gitu ya kan. Aku melulu yang dinasihatin, ini loh bla 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 bla, bukan kata gue loh, nih dia selalu bawa Quran gitu. Ini kata Allah loh gini lah. Apalagi aku takut gitu ya kan. Kalau itu kan mau menjelang 40 tahun ya kan. Jadi karena dibilang, gara-gara gini. Jadi zaman itu tuh kan ada acara TV namanya Mega Bintang. Mega Bintang itu kita keliling ke 5 kota gitu. Nah, aku selalu bersebelahan duduknya sama Rano Karno gitu loh. Nah, Haji Rano Karno. Dia bilang, Ji, kita umur 40 tahun. Aku sama dia kan cuma beda setahun ya kan. Ji, katanya, kita ini kalau dalam umur 40 tahun nggak berubah, akan selamanya jadi anjing gitu. Nah, itu kata-kataku itu inget banget gitu. Nah, aku jadi pas mau menjelang 40 tahun, aku mikir, oh, apa dulu nih ya, apa namanya, yang aku mesti berubah gitu ya kan. Terus pertama nggak ngerokok dulu. Nah nggak ngerokok dulu kan udah berhasil nih. Jadi kalau kita mau dugem kan bawa rokok nggak enak kan. Selesai. Nah itu tiap hari aku diceramain mulu sama adik sepupuku gitu kan. Lama-lama kan jadi udah ikut sendiri gitu, ikut kajian gini-gini. Lama-lama kok dengar ceramah tuh kok jadi enak. Jadi ya akhirnya ya beginilah sekarang. Itu. Perjalanan hidup ya. Jadi sebenarnya kita kenapa perlu ke tempat pengajian-pengajian agama atau kalau di agama lain ikut misalnya apa lagi dengar ceramah khotbah apa gitu, itu penting banget untuk ngisi untuk melembutkan hati kita supaya itu nggak boleh sombong atau apa. Kalau Dede biasa kayak gitu langsung dimatiin. Nah itu adalah bentuk perjalanan hidup ya guys ya. Jadi kayak kita hidup itu tingkat kesuksesannya itu bukan berdasarkan tolak ukurnya orang lain, tapi kehidupan kita dari hari ke hari terus meningkat dan jadi lebih baik lagi gitu. Bijaksana banget. Bijaksana sekali yang biasanya huru-hara. Lo nggak apa-apa lah. Daripada penampilannya rohani ternyata hatinya roh halus kan percuma, ya kan? Lo nggak ikutan. Tapi memang untuk perubahan diri itu untuk menjadi lebih baik itu memang harus dari diri kita sendiri. Betul. Deh. Ada niat di dalam diri kita dan pastinya bukan hanya diri kita sendiri aja, tapi ada lingkungan kita pun mensupport kita untuk berubah, mempengaruhi gitu. Sama alam juga merespon gitu loh. Nah, gitu. Ya benar banget, karena dukungan orang di sekeliling kita itu juga berpengaruh juga ya, Pi ya. Orang di sekeliling kita tuh bagaimana. Apalagi kayak Dede kan tantruman gitu kan. Harus punya orang yang bisa untuk membenteng tantrumnya dia gitu deh. Ya harus dong. Ya kan sama, kita kan saling backup. Enggak sih, kalau saya nggak tantruman deh. Cuman? Saya anak bayi. Cek jejak digitalnya Nena guys. Nggak ada digital saya, nggak ada kan ya Pak Produser ya Pak ya. Nah, sekarang nih Pak Pip, kalau misalkan kita berbicara tentang setiap orang kan sudah memiliki porsi kehidupannya masing-masing. Misalkan Kak Nena, Papi. Semua aku rasa kalau misalkan aku di posisi sekarang lihat Papi, hal apa sih yang nggak pernah dia lakuin? Udah semua kayaknya aku lihat, mungkin karena aku masih muda ya. Tapi aku di usia muda aja punya ketakutan nih. Apa yang takutin? Ketakutanku itu misalkan kayak misalkan di posisi sekarang aku jauh dari keluarga,
rumah semua tempat tinggal aku udah punya, adik-adik udah aman lah intinya. Kakak tuh paling tahu curhatan-curhatan aku. Aku nggak pernah takut untuk nggak ada rezeki untuk saat ini. Yang kutakutkan hanya satu, rumah aku udah punya, tempat tinggal aku udah punya, adikku dia sejahtera. Cuman satu mimpiku sekarang yang terakhir. Apa tuh mimpimu? Cuman pengen orang tua haji. Setelah itu ya udah Tuhan mau ambil terserah. Nah yang jadi ketakutan dalam hidupku itu, nyampe nggak ya ini gue bisa bahagiain dan hajiin orang tua gue gitu kan sebelum Tuhan ambil gue. Nah kalau papi ketakutannya apa dalam hidup? Udah nggak ada lagi ya. Ketakutannya itu gini aja. Sebenarnya orang bijaksana itu adalah orang yang takut mati. Iya. Nah, karena dengan takut mati berarti kita harus berbuat baik ya kan. Mesti misalnya ibadahnya mesti ditingkatin. Karena kan hidup yang kekal itu kan di sana. Iya. Ya kan, hidup selama-lamanya. Bayangin aja yang zaman nabi-nabi kita tuh sampai sekarang kan belum kiamat. Nah, gimana kita membawa diri kita untuk di sana? Jadi kalau misalnya kita takut dengan kematian misalnya gitu ya. Jadi kita kan harus berbuat baik. Makin ingat sama Tuhan lah ya. Terus ibadah kita perbaiki, semuanya kita bagusin ya kan, karena ya bawa bekal di sana gitu loh. Tapi kalau buat kamu itu tadi tuh dengan niat yang baik, itu Allah merespon. Amin. Nanti insya Allah kamu yakin aja ya tapi dibarengi dengan doa dan ikhtiar gitu ya. Kenapa gue jadi kayak Tapi Dek, kalau tadi kan bicara soal ikhtiar. Jadi ada singkatan namanya duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Dena ini tergantung bintang tamu ya. Kalau bintang tamunya begini, gini sayang. Smart ya. Kamu itu seperti aku dulu. Jadi waktu aku cita-cita aku juga gitu, gimana menaikkan haji orang tua apa. Itu kalau misalnya kita itu terus kayak kita mikirin gitu. Ya itu kayak saya bilang tadi, alam tuh merespon. Jadi kita fokus terus orang tua. Pokoknya paling utama tuh ininya orang tua, prioritas tuh orang tua ya kan gitu. Nah, itu nanti akan ini gitu loh, akan pasti gitu loh. Iya, maksudnya kayak kalau aku tuh sejak jadi nggak usah takut, terus aja dilakonin. Jadi kita jangan juga apa ya, maksudnya jangan menggebu-gebu, jangan getol. Karena gitu kalau terlalu ambisi, kalau tiba-tiba nggak terjadi, kita akan frustratednya yang lebih ini lagi gitu loh, lebih parah gitu. Betul. Jadi jangan terlalu, ketika kita mengejar suatu impian itu jangan terlalu ambisius. Ambisi boleh, jangan terlalu ambisius. Benar ambisi banget. Boleh, tapi jangan terlalu ambisius. Gitu. Dan cantik, pinter lagi ya. Bukan lagi ya. Nah, terus nih Pim. Kita udah masuk ke segmen yang akan kita bahas soal spiritual dan supranatural. Nanti ada beberapa sesi tarot. Tarotnya nggak ada, Yang dibacain sama Nena. Ayo silakan disiapkan tarotnya ya. Nah, tapi sebelumnya tarotnya nggak tahu di mana. Aku mau tanya. Dunia entertain itu kan sesuatu yang tidak pernah jauh dari hal-hal mistis. Iya. Nah, Papi sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak disantet, diguna-guna sama teman, sesama teman entertain atau mungkin pesaing? Alhamdulillah enggak ya sampai sekarang. Tapi saya kenal sama tukang santet, kenal. Serem banget. Sama apa lagi? Kenal gitu. Agak membagongkan jawaban Papi nih ya. Saya berteman sama siapa aja. Mau orang baik, mau ustadz, mau orang jahat, perampok, penipu, terus tukang santet, dukun, semua saya temenin gitu loh. Karena saya pengen tahu karakter-karakter mereka masing-masing gitu loh. Oh, rupanya tuh begini. Karena gini, sebenarnya kalau kita bisa membawa diri kita baik, ya baik aja. Kita nggak tahu di dunia ini, gini, misalnya lu perampok, lu tukang ini. Tapi kalau lu baik sama gue, bilangnya apa? Baik juga kan gitu. Iya. Nah, jadi, saya tuh pernah berteman lagi sama gini ya. Di suatu daerah yang, saya nggak usah bilang di mana daerahnya gitu ya. Misalnya gini, kita ngelewatin hutan. Nah, di situlah kotanya. Itu kota tuh tempat kalau lu hilang mobil acaranya di situ tuh gitu misalnya. Oh, penada. Ya, nah carinya tuh, tapi kita jangan tanya itu dapatnya gimana, jangan gitu. Itu sampai aku pulangnya sampai ditemenin polisi loh. Maksudnya kamu Bang Oji jangan pergi sendiri kok ke sini, mesti akhirnya pakai forerunner pulangnya. Nah, gitu ya, aku berteman sama siapa aja gitu. Terus tukang santet. Jadi santet itu ada. Santet itu ada dan apa ya, ya gimana bilanginnya ya, aku pernah ke rumah temanku itu yang fotonya dipajang-pajang, ini apa, ya mau disantet. Astagfirullahaladzim. Coy, ya. serem ya. Iya. Jadi gitu. memang santet itu ada deh. Santet ada? Santet ada. Ada. Ya tapi ya nanti, gimana kita nanti, apa ya, ya berbuat ya berani tanggung jawab gitu. Nanti tanggung jawabnya kita ke sana. Betul, karma is Ya, real. benar banget. Ya.
Tapi yang namanya santet kayak gitu, siapa yang melakukan hal itu pasti akan kena. Karena mereka itu selalu meminta timbal balik. Lah gitu. ya. Timbal balik. Tidak ada yang gratis di dunia Ya ini. benar banget. Ini ada cerita, boleh cerita nggak? Boleh, Cerita aja nih ya, cerita Boleh. aja. Jadi pada satu hari gitu ya kan, temanku itu didatangin bapak-bapak yang lagi bopong bapak-bapak itu lagi kesurupan wah gitu ya kan. Nah, terus temanku tanya, dia mau berobat sama temanku itu ya kan, tapi temanku tuh bilang gini, bapak mesti jujur dulu, ini kenapa dia ceritain katanya. Dulu katanya tumbalnya tuh adalah supir, rupanya bapak itu yang punya itu bus lah gitu. Oh, wow. Dia punya itu bus ya. Nah, biasanya tumbalnya tuh supirnya gitu. Iya kan? Udah 2 kali supirnya mati. Si bos ini Iya, menumbalkan supirnya dan sudah 2 orang. Iya. Udah gitu akhirnya ketiga kalinya dia udah takut. Dia nggak mau lagi yang maksudnya tumbalnya supirnya. Akhirnya dia gantinya tuh sama sapi gitu loh. Si setannya marah gitu loh. Takut gua. Oke. Kamu serius banget nontonnya. Iya, jadi memang Nah gitu. aura akhirnya- itu gak bisa bohong ya. Kalau aura orang horor dia cerita lagi nggak berperan aja, kita dengernya Ke bawah horor gitu refreshing kan. gitu kan. Nah, Jadi untuk selanjutnya. Atau macam kayak Kak Seto lagi ngedongeng gitu. Oke, untuk selanjutnya kita break dulu. Ya. Ya, kita break dulu sejenak untuk cooling down sebentar. Nanti habis ini kita bakal lanjut dengan sesi tarot. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya. Tetap di Ngocok, Ngobrol sampai cocok. Ini siapa? Ih, lu yang tarot. Dika. Bang, ini gimana? Oke, sudah tahu belum? Ini siapa yang tarot? Nanti aja, kata ibu mah. Kata ibu males katanya. Ini kenalin dulu. Ini Kenalin papinya dong. ibu. Tapi Panggilannya papi. This is a legend. Aktor. Oke. Kok jadi saya yang tahu? Gimana? Bang, tolong bang, gantian dia. Oke, sudah? ini. Udah? Kamu umurnya berapa sekarang? 8? 8 tahun. 68 bener. Ayo. Dia bingung hitungnya. Nah, ini ketuanya anak-anak spirit. Action kan yang di belakang. Action ngalir. Alisa, Alisa, udah kenal belum? Udah. Siapa? Namanya Papi. Tapi Ozi Saputra. Papi Ozi. Kenalan dulu dong. Nah. Ya, namanya siapa sayang? Alesa. Siapa? Alesa. Alesa. Alesa kalau lihat Papi gimana, Sa? Kenapa? Udah lihat? Ya gimana orangnya, Sa? Botak. Coba gimana, Sa? Walaupun disakitin tapi tetap sabar. Walaupun disakitin tapi tetap sabar. Kan memang suka sakitin. Oh iya. Oke. Alisa lihat, Alisa. Lihat yang di belakangnya Papi Ozi nggak? Susu. Hah? Susu papanya. Dia minta susu katanya. Ya nanti ya. Oke, nanti Alisa. dikasih susu ya. Ya. Oke, kita tiba lagi di saatnya kita mau tarot ya. Jadi sebenarnya ini tugasnya Ibu Nena, tapi Ibu Nena lagi mager. Jadi saya disuruh Dadah. buat tarot. Dadah sayang. Sebentar banget. Silakan. Oke. Gue. Udah bagus dituker ya. Iya. Oh, dia modelnya kayak si Sarah Wijayanto ya. Dia los banget, Pi. Iya, Sarah juga kayak gitu. Los banget. Iya, aku pernah podcast sama Sarah juga kan. Kayak gitu tiba-tiba gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak suka kita Kalau ini nggak kan tempatnya sadar. enak. Ini kalau kita kan waktu yang di Museum Bahari yang di atas lotengnya itu tuh dia Langsung. tadi aku yang duduk gitu langsung dia Untung dia manggil auntie, dia manggil Iya. apa auntie. dia baik untung tadi ya. Ini ngapain ya saya? Ngocok. Ini mau ngocok terus nih. Gue dari tadi ngocok terus nih. Jadi si Alesa itu anak kesayangannya abang. Oh. Spirit kesayangan yang kemana-mana kita pasti Tapi bawa. boleh kocok?
Tapi boleh kocok. Kita bicara secara global. Gimana ekspresinya tadi? Hah? Gimana? Dia anak yang takut tadi. Itu baik tadi ya, Alisanya. Ini silakan. Boleh ambil 10? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Deg-degan gue. Sama? Apa ya? Heeh. Gimana dong? Gak apa-apa. Apa yang terjadi sama kita itu yang terbaik buat kita. Betul sekali. Ya kan. Kalau aku selalu kayak gitu pandanganku. Walaupun tadi Alessa ngomong tadi sering disakitin. Papi sering disakiti. Iya. Wow. Oke. Kok gue yang redek ya? Apakah yang bisa kita ungkap dari seorang Ozzy Saputra? Ya. Oke. Gimana nggak Pak produser aja yang baca gitu ya? Oke. Sebenarnya itu kalau untuk Kamu kenapa gemeter? Dia Agatha. Serupan lagi. untuk maaf, aku Ini beda. manggilnya apa ya? Onti. Aku Ya. manggilnya apa? Panggil Papi. Papi Ozzy. Papi. Kalau untuk Papi Ozzy sebenarnya terlalu banyak dengan hantaman-hantaman yang besar di luar sana, dan Papi Ozzy ini orangnya sebenarnya perasa, selalu memiliki rasa yang tinggi, rasa Iya. itu rasa yang baik, peduli dengan orang, dan selalu memikirkan ke depannya untuk orang tersebut sampai terkadang lupa memikirkan diri sendiri. Oh. Dan selalu memperjuangkan orang-orang yang dimana membutuhkan sesuatu hal. Dan Papi saat dahulunya itu selalu berbicara dengan orang lain, selalu mempunyai kerabat atau teman-teman yang banyak, saudara yang banyak, tapi semua itu berhubungan dengan sesuatu hal yang bersifat baik, atau bisa di lingkungan dalam hal secara pundi-pundi atau hal yang lain. Dan Papi ini orangnya adalah tekun dan bekerja keras, selalu menyimpan pundi-pundi itu dengan rapat, dan berjuang itu terkadang sendirian. Selalu mencoba untuk menatap apa yang di depan, walaupun terkadang rasanya hati Papi selalu terabaikan, dan mencoba untuk merenung di dalam hati Papi itu sendiri. Dan semuanya itu selalu menjadi pikiran Papi, yang dimana pikiran Papi terkadang kalau mungkin di zaman yang sekarang dikatakan adalah overthinking. Saya selalu overthinking, benar kamu. Overthinking Iya. selalu terkadang tidak pernah diceritakan terhadap siapapun, Iya. apapun masalahnya. Iya. Walaupun diceritakan itu hanya sebuah cerita, dan juga tidak pernah dibuka secara lebar, hanya menceritakan hal kecil saja dari permasalahan apa yang ada pada Papi. Iya. Seperti itu. Aduh, makasih banget. Terima kasih, Agatha. Makasih Agatha. Ya. Baik banget ya. Jadi itu tadi gambarannya memang betul. Di sini ada beberapa kartu yang menggambarkan ini Papi selalu menatap ke depan. Terus ada beberapa pemikiran yang bikin overthinking, ada perenungan. Jadi ternyata di balik lucunya dan menyeramkannya Ozzy Saputra saat berperan, dia ini tipikal orang yang overthinking. Bahkan kalau misalkan dia lagi nangis itu di pojokan dia bisa sampai tapi orang nggak perlu tahu gitu loh. Jadi kuatnya seorang Ozzy Saputra itu kita ternyata baru tahu malam ini kalau Ozzy itu tipikal orang yang selalu memikirkan semua orang tanpa memikirkan diri sendiri. Dan mungkin itu yang bikin Papi sampai sekarang masih sehat, rezeki masih lancar, Amin, amin. dan masih dikenal sama banyak orang. Masya Allah. Karena
sifat-sifat seperti itu. Jadi ada memang beberapa gambaran. Terus dari gambaran segi rezeki, dibilang rezekinya Ozi Saputra itu besar, tidak, Biasa tapi selalu ada. Ada orang yang rezekinya besar, brek, tapi cepat habisnya. Kalau dia ini continuous, setiap langkah, setiap berucap, Ya, setiap Masya Allah, menggenggam Alhamdulillah. sesuatu, rezekinya selalu ada. Itu Pir. Alhamdulillah, bener banget itu. Begitu, Agatha? Bener banget sih sayang. Ya, luar biasa. Jadi Masya Allah. banyak sekali pembelajaran hidup kita pada malam hari ini dari sosok Ozi Saputra. Agatha, ada yang mau disampaikan sayang? Kalau mempunyai suatu masalah, lebih baik diceritakan terhadap siapa yang papi percaya. Karena sebenarnya ada luka di masa lalu yang masih teringat sampai sekarang. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Pamit dulu. Terima kasih Agatha. Sayang, terima kasih. Enak banget tuh nggak kerja ya, gila ya. Anaknya yang ini ngebacain. Nah, ini dari gambaran beberapa tadi memang dari kartunya sesuai sama yang dibacakan Agatha seperti itu. Ada traumatik masa lampau. Ada traumatik masa lampau. Jadi di Papi Ozi ini tipikal orang yang sebenarnya kalau misalkan kita ajak curhat, kita ajak cerita, dia pendengar yang baik. Dan dia tipikal orang yang sangat amat menyimpan. Nih, ada beberapa gambaran kartu. Dia tuh menyimpan rapat-rapat. Mau kamu paksa seperti apa, dia tidak akan cerita. Nah, dia tipikal orang seperti itu. Tapi kalau nangis, meraung-raung sampai sek-sekan, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, sampai kadang-kadang titik terendah dalam menjadi seorang Ozi Saputra itu di saat dia nangis tapi dia bingung dia nangisin apa, saking numpuknya gitu. Ya betul. Gitu. Hebat kan? Baca banget ya. Untung bukan saya yang baca. Orang belum ada yang tahu loh. Orang kan Hari ini aku taunya- dibeberkan. Orang taunya kan Papi Iya, lucu iya. gitu kan, humoris, totalitas. Tapi dari gambaran kartu pertama dan kedua, dia tipikal orang perfeksionis. Perfeksionis Gitu ya. itu orangnya detailing. Itu sama seperti yang disampaikan Agatha. Dari bahasanya Agatha, orang perfeksionis dan profesionalitasnya tinggi. Dia perfeksionis, semuanya orang detail. Masya Allah. Kalau soal profesionalitas, bahasa kasarnya anak zaman sekarang, gue bisa satu panggung dan satu piring sama musuh gue. Yang penting gue di situ bekerja dan gue niatnya bukan untuk, ya gue bisa memaafkan lu tapi tidak untuk sedekat dulu. Iya. Ya. Cukup tahu. Itu aku Begitu. banget itu loh. Ya kan? Aduh, kamu bisa baca banget ya. Jadi tahu deh semuanya, seluruh Indonesia, seluruh dunia jadi tahu aku sifatnya. Ya, tapi ada pesan nggak sih buat kayak aku sama kakak, junior dan penonton semua? Gini, buat kalian berdua gitu ya. Kalian kan pengennya mau ke sana, itu fokus terus gitu loh. Fokus terus, abaikan semua perkataan orang ya, karena kan semakin kita sukses semakin banyak orang yang nggak suka sama kita. Betul. Nah, jadi itu nggak usah, itu cambukan buat kita. Itu bikin kita harus jadi kuat gitu. Jadi kejarlah impianmu. Kita. Wow. Ya, kakak ada yang mau disampaikan? Mau nyampein apa nih? Boleh, apapun itu. Nggak ada. Intinya dari podcast malam ini memang benar-benar berbobot banget. Wah, Wow, makasih Masya Allah. Papi. Sama-sama saya. Jadi Makasih memang juga. untuk pelajaran buat kita semua dan juga untuk mereka yang sedang menapaki impian-impian mereka, kejarlah setinggi mungkin. Ya. Ambisi boleh, tapi jangan terlalu ambisius. Ya. Betul. Mungkin next Bapak produser kita ada bikin film atau kita bakal bikin penelusuran dan podcast, kita bisa undang lagi Papi ya. Siap, Ya. dengan senang Berkolaborasi. hati. Siap dengan Ya. senang hati. Oke, untuk teman-teman semua, ini ada banyak pembelajaran hidup yang kita bisa dapat malam hari ini dari perjalanan hidup seorang Ozi Saputra yang tadi dia cerita dia adalah seorang anak nakal yang suka kabur-kaburan, susah dikasih tahu, keras kepala, dan dari nilai akademiknya dia biasa aja, tapi ternyata dia bisa menjadi sosok yang melegenda dan Ya. legend di Indonesia Benar. di non akademik, justru di sesuatu yang dia sukai. Dan dia pun mengingatkan sama kita, kalian jangan pernah menjudge orang dan covernya saja. Dan ingatlah, setiap orang pasti ingin menjadi yang baik, tapi kita balik lagi. Kita bukan orang baik, tapi setidaknya kita bukan orang munafik dengan berpura-pura baik agar dipandang baik. Terima kasih, saya Buleril dan Nena Goib. Dan tetap di Ngocok, Ngobrol sampai cocok. Bye-bye. Thank you.